Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kali ini kita akan membahas soal matematika saintek. Soalnya adalah seperti berikut. Jika diketahui 1 plus 3 log tan X plus 3 log tan X kuadrat plus 3 log tan X pangkat 3 plus seterusnya sama dengan 2/3 dengan X interval antara 0 sampai V dan X tidak boleh sama dengan V/2, maka nilai sin 2X adalah baik. Teman-teman, pada dasarnya ini adalah soal tentang deret geometri tahingga. Dari mana? Ciri-cirinya adalah pertama dia berpola, gitu ya. Dan di sini ada tanda ketahinggahan. Nah, rumusnya adalah X tahingga sama dengan A/1 min R. Nah, pada deret kali ini A-nya atau suku pertamanya adalah 1. R-nya atau rasionya adalah 3 log tan X. Nah, dari sini maka kita akan mengerjakan menjadi S tahingga sama dengan A-nya 1 dibagi 1 dikurang 3 log tan X sama dengan 2/3. Kemudian kita kali silang 3 sama dengan 2 dikalikan 1 min 3 log tan X. 3 sama dengan 2-nya masuk ke dalam jadi 2 kali 1, 2 min 2 kali 3 log tan X. Kemudian 3 log tan X pindah ruas ke sebelah kiri, 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Berdasarkan sifat logaritma, angka 2-nya kita naikkan menjadi pangkat tangan. 2 dikurang 3 hasilnya adalah minus 1. Kemudian 3 log tan X kuadrat di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan kita munculkan juga bentuk logaritma 3 log berapa yang hasilnya min 1, yaitu 3 log 1/3. Setelah itu 3 lognya boleh kita coret, maka kita mendapatkan tan X kuadrat adalah 1/3. Berarti tan X sama dengan akar 1/3. Atau tan X sama dengan 1/akar 3. Atau akar 3 sama dengan 1/tan X. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan bahwa
tangan X adalah 1/3, berarti kita pakai ini teman-teman. Tan X sama dengan 1/3. Berarti nilai tangan yang 1/3 adalah tangan 30. Berarti X sama dengan 30. Selanjutnya, yang ditanya adalah sinus 2X. Berarti sin 2 kali 30. Berarti sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Atau kita bisa tuliskannya menjadi setengah akar 3/1. Kita lihat model jawabannya harus memunculkan tangan atau kos gitu ya. Nah, maka tadi sudah kita dapatkan atau sudah kita cari bahwa akar 3 itu senilai dengan sepertan X. Nah, ini kita substitusi. Berarti jadi dikali tan X. Maka jawabannya menjadi sin 2X sama dengan 1/2 tan X. Sin 2X sama dengan 1/2 tan X. Baik, teman-teman, seperti inilah cara penyelesaian soal matematika saintek untuk soal seperti ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pejuang PTN yang budiman? Masih semangat kan belajarnya? Kita ketemu lagi dengan saya Kak Hadi. Seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan bahas soal matematika saintek UTBK. Soal ini terkait materi logaritma pada saat kalian kelas 10 di matematika peminatan. Masih ingat? Soalnya seperti apa? Cekidot. Nah, semua nilai A sehingga F sama dengan logaritma itu selalu bernilai real adalah kita disuruh mencari nilai A agar si F bernilai real. Agar si F punya nilai terdefinisi. Wah, gimana tuh ya? Seperti biasa, supaya bisa menjawab soal ini, kalian harus ingat konsep yang dipakai. Konsep yang pertama itu terkait syarat ketentuan dalam logaritma, yaitu dia syarat-syaratnya. Terus yang kedua terkait diskriminan fungsi kuadrat. Oke, saya akan jelaskan dulu satu-satu syarat logaritma ini. Di sini ada log PQ sama dengan RP. Di sini tuh artinya basis ya. Basis yang biasa ditulis di atas huruf L. Tapi kalau dalam komputer penulisannya nggak bisa, dia di bawah huruf G. Artinya sama. Ya. Yang biasa kita tulis itu di atas huruf L, tapi kalau komputer nulisnya di bawah huruf G. Ini dibacanya P log Q sama dengan R. Nah, supaya dia punya nilai terdefinisi itu dengan syaratnya bahwa P-nya itu nilainya dari 0 sampai 1,
P-nya lebih dari 1 dan P-nya nggak boleh 1. Terus nilai Q itu harus 0, lebih dari 0, artinya nilai Q itu harus positif. Kalau R hasilnya itu bisa negatif, bisa positif, bahkan juga bisa 0. Semua bilangan real itu bisa menjadi nilai R. Begitu. Terus ini ada diskriminan dalam fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang kita udah tahu bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Dia punya nilai diskriminan yang disimbolkan dengan huruf D sama dengan B kuadrat min 4AC. Untuk apa nilai diskriminan ini? Nilai diskriminan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui nilai Y. Nilai Y bisa bernilai selalu positif atau istilahnya definite positif. Itu bisa diketahui dari nilai diskriminan. Atau kita bisa juga lihat nilai Y selalu negatif atau definite negatif itu dari nilai D-nya. Supaya Y selalu positif, nilai Y ini selalu positif, maka D-nya itu harus negatif, kurang dari 0. Dan A lebih dari 0. A itu apa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, jadi itu konsep yang harus kita ingat-ingat lagi, kita callback lagi di dalam memori ingatan kita. Sekarang saatnya menjawab. Gimana sob? Sudah siap? Oke. Cekidot. Nah, semua nilai A sehingga F selalu bernilai real atau sehingga F terdefinisi itu terjadi ketika nilai logaritmanya terdefinisi. Jadi agar F bernilai real, maka logaritma dari 4 pangkat X plus A kali 2 pangkat X plus A plus 3 itu harus terdefinisi. Jadi gitu ketentuan. Karena si F itu memuat fungsi logaritma. Nah, supaya fungsi logaritma ini terdefinisi, berarti kita harus memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam nilai logaritma tadi. Ya, gitu ya. Nah, apa yang kita gunakan? Nilai ini harus positif. Ya, nilai log itu yang di dalam kurung itu harus positif supaya dia terdefinisi. Dituliskan 4 pangkat X plus A kali 2 pangkat X plus A plus 3, dia harus positif, begitu kita tulis. Nah, apalagi yang bisa kita kerjakan supaya nilai dia positif, maka kita bisa analisa secara sederhana. Nah, di fungsi yang ini, yang ruas kiri ini, dia kan memuat fungsi pangkat, bilangan berpangkat 4 pangkat X, ya, 2 pangkat X, 4 pangkat X kalau kita rubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2 ditambah A kali 2 pangkat X plus A plus 3 lebih dari 0. Nah, itu perubahannya ya. Jadi dia memuat bilangan berpangkat 2 pangkat X. Kita tahu dalam bilangan berpangkat nilai 2 pangkat X itu selalu positif. Dia tidak pernah negatif. Jadi karena nilai 2 pangkat X dia positif atau lebih dari 0, maka supaya terpenuhi ya, agar nilainya lebih dari 0 ini, maka nilai A juga harus positif. Jadi itu analisa sederhananya. Karena kita udah tahu nilai 2 pangkat X ini positif, ini juga positif, maka agar hasilnya lebih dari 0, nilai A-nya harus positif juga. Harus lebih dari 0. Itu paham ya? Gimana Kak kalau di A-nya negatif?
Kalau A-nya negatif bisa jadi nanti yang terpenuhinya bukan lebih dari 0, bukan ini. Ya, bisa jadi malah yang ruas kirinya bernilai negatif kalau A-nya negatif. Penjumlahan semua angka positif itu kan nilainya positif. Kita udah tahu bahwa 2 pangkat X itu positif, terus 3 itu positif. Ya, supaya nilainya tetap positif dijumlahkan berarti kan A-nya harus positif juga. A-nya juga harus positif juga gitu kan, atau 0 juga boleh. Ya, karena penjumlahan bilangan positif nilainya jadi positif. Nah, ini analisa dasar sederhana. Jadi dari sini kita punya jawaban, punya solusi yang pertama itu adalah A-nya lebih dari 0. Paham sampai sini ya? Berikutnya apa? Nah, baru berikutnya kita gunakan konsep diskriminan dalam fungsi kuadrat. Jadi misal yang ruas kiri, yang sebelah kiri yang ada 2 pangkat X-nya itu kita sebut sebagai Y. Ya, biar gampang, misal Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus A kali 2 pangkat X plus A plus 3 lebih dari 0. Terus 2 pangkat X-nya kita misal, ini kita misal sebagai P, karena sama berarti kan Y sama dengan P kuadrat plus AP plus A plus 3. Nah, itu kita misal sebagai Y. Ini mestinya nggak usah ditulis lebih dari 0. Oke, kita lanjut lagi. Maunya adalah nilai Y positif. Jadi agar Y positif, maka gitu kan, maka ada 2 syarat yang kita harus terpenuhi, yang kita harus penuhi maksudnya. Yang pertama itu syarat koefisien dari variabel pangkat 2 atau simbolnya biasanya A ya, cuma karena di sini digunakan A nanti takutnya salah paham. Jadi saya sebutnya koefisien P pangkat 2 itu nilainya harus positif. Koefisien itu sesuatu yang di depan, yang di sini nih. Nah, ini koefisien namanya. Yang kedua, diskriminan. Nilai D-nya harus negatif. Nah, itu 2 syarat yang harus kita penuhi. Sekarang kita kerjakan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat koefisien dari P kuadrat itu harus positif. Koefisiennya udah ada 1 ya. Di depan P kuadrat itu ada angka 1, itu koefisien namanya 1. 1 ini positif, berarti benar. Sudah terpenuhi. Tuh, syarat 1 udah terpenuhi. Syarat 2 sekarang. Diskriminan harus kurang dari 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC, dia harus kurang dari 0. B itu adalah sesuatu yang di depan P. Ini nih B nih. A kuadrat min 4. A itu sesuatu yang di depan P kuadrat. Koefisien P kuadrat 1. C itu yang gak ada P-nya. A plus 3. Kurang dari 0. A kuadrat min 4A min 12 kurang dari 0. Sampai sini kita faktorkan. Faktorannya adalah A plus 2 min 6 gitu ya. Dari kurung yang pertama kita dapat A-nya negatif 2, dari kurung yang kedua kita dapat A-nya 6. Karena yang diminta adalah kurang dari 0 yang ini, berarti solusinya kita sudah terbiasa atau sudah paham. Biasanya kalau yang diminta kurang dari 0, solusinya berupa interval yang dituliskan seperti ini. Nah, ini solusi 2. Tuh. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus gimana? Ya, tadi kita udah dapat solusi 1, kita dapat juga solusi 2. Jawabannya adalah gabungan dari 2 solusi. Jadi jawabannya adalah gabungan solusi 1 digabung solusi 2. Bukan diiris, tapi digabung. Solusi 1 gabung solusi 2. Supaya paham, kita bikin garis bilangannya.
Garis bilangan untuk solusi 1 ini kan A lebih dari 0. Ini 0 di sini. Panahnya ke kanan. Gabungan dari garis bilangan dari solusi 2 itu min 2 sampai 6. Kita tulis ini min 2 di sini, 6 di sini. Nah, ini ya. Ini solusi 1, ini solusi 2. Gabungannya adalah semua wilayahnya kita arsir. Kalau yang di sini kan yang bagian ini nih, ini namanya kan irisan yang ini ya. Ini bukan. Karena yang diminta gabungan berarti semuanya. Semuanya yaitu warna merah. Nah, ini kita arsir semua wilayah. Terus ya. Nah, apa nih wilayah merah ini kalau ditulis dalam notasi matematik? Ini wilayah A. Jadi jawabannya A lebih dari negatif 2. Daerah A yang lebih dari negatif 2. Kan batas bawahnya negatif 2 kan ini. Tuh. Jadi ini jawabannya. Apakah ada? Ada ya, yang B. Loh, kok di B itu ada sama dengannya, Kak? Sedangkan barusan nggak ada sama dengan. Mungkin yang di pilihan ganda kelebihan sama dengan. Ya, mestinya nggak pakai sama dengan ini. Itu karena nilainya dia harus negatif. Kalau misalkan A-nya 2, min 2 diajak, maka dia nilainya jadi 0. Nilai diskriminannya 0. Tidak memenuhi syarat jadinya. Ya, jadi mestinya nggak pakai sama dengan, intinya gitu aja. Gimana? Mudah? Sulit? Hahaha. Kalau kalian masih belum paham, saya tunggu di SG ya. Dah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!